Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa jahada fi sabilihi wa syari'atihi wa man da'a bi da'watihi wa man sana bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan puja bagi Allah, salat dan salam bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi, pemimpin dan teladan kita, dan tak lupa kita sampaikan salam untuk keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan kaum muslimin seluruhnya yang tetap istiqamah hingga hari kiamat nanti, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita satu di antara. Amin ya Allah rabbal alamin. Kita awali dengan lafaz bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dengan segala nikmat, rahmat, karunia, dan kasih sayang yang Allah berikan kepada kita masih bisa menjalani hidup kita di hari Rabu ini, di tanggal berapa? 29 ya, 29 di bulan Juli. Dan mudah-mudahan kita bisa menjadikan hari ini menjadi hari yang lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, lebih baik dalam ibadahnya, lebih baik dalam kebaikannya, lebih baik dalam hasil-hasilnya, lebih baik dalam capaian-capaian hidup kita, dan lebih baik dalam semua halnya. Bang Syamil, duduk. Khalifah, duduk. Boleh duduk. Dan alhamdulillah, kita akan melanjutkan lagi pelajaran kita, yaitu pembacaan dan pembahasan hadis-hadis Nabi yang berisi tentang perilaku, kebiasaan, kesukaan, kepribadian dari Rasulullah Muhammad SAW yang terhimpun di dalam kitab Syama'il karya Imam At-Tirmidzi. Kita sudah masuk di bab tentang makanan atau lauk pauk yang dimakan atau disukai oleh Rasulullah. Kemarin sudah ada beberapa yang kita tahu ternyata Rasulullah suka makanan tertentu. Kita lanjutkan hadis ke-161, mengomentari hadis ini terkait dengan hadis yang 160 nih. 160 itu kan hadisnya, aku memasak sekali, ini dari Abu Ubaid, aku memasak sekali makanan untuk Nabi SAW, sungguh beliau menyukai zira'an, maka aku ambilkan untuknya satu, kemudian beliau ambilkan lagi untukku, kemudian aku ambilkan lagi. Ada yang ketiga kali Rasulullah minta, yang kedua kali Rasulullah minta, ya begitu yang ketiga ziraannya udah nggak ada. Apa ziraan kemarin? Ya, lutut kambing dari lutut ke bawah ke kaki. Nah, hadis ke-161 ini adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu an yang mengomentari hadis dari Abu Ubaid tadi. Apa kata Rasulullah? Kata Aisyah, kanatid dira'u ahabbal lahmi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walakinnahu kana la yajidul lahma illa ghiban wa kana ya'jalu ilaiha li'annaha a'jaluha nudjan. Ini perhatiin nih nak, Bang Syamil, Bang, ini perhatiin nih, ini penting hadis. Ini penting nih hadisnya. Kata Aisyah, sebenarnya bukan zira'an yang paling disukai Rasulullah SAW. Jadi sebenarnya Rasulullah bukan paling suka sama lutut kambing. Namun karena beliau tidak mendapatkan daging kecuali sekali-sekali, juga karena beliau mau segera makan, sedangkan zira'an cepat matangnya.
Tuh. Jadi Rasulullah suka, tapi bukan berarti paling sukanya sama ziraan, sama lutut sampai ke kaki kambing. Tapi karena dia nggak selalu dapat daging. Nih perhatiin nak, Naswa, perhatiin, Khalifah, Rasulullah tuh makan nggak milih-milih tuh tandanya. Ada daging dimakan, nggak ada daging, ya, kakinya pun dimakan. Artinya apa? Nggak milih-milih, nggak makan kalau enak, tapi kalau nggak enak nggak makan. Apa yang ada dimakan. Dan ketika sudah terasa lapar, disegerakan makan. Kenapa juga? Karena ziraan matangnya lebih cepat. Kenapa lebih cepat? Ya tulang, dagingnya sedikit, ya seperti itu. Tuh pelajaran lain tuh nak, ya kan? Rasulullah itu makannya tidak milih-milih, ya, apa yang ada itu yang dimakan sama beliau. Hadis ke-162, Abdullah bin Ja'far radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna atyabal lahmi lahmul dhahri. Daging yang paling baik adalah daging punggung. Tuh kata Rasulullah. Kata Abdullah bin Ja'far. Abdullah Ja'far, dia mendengar Rasulullah bersabda seperti itu. Jadi kata Rasulullah, inna atyabal lahma lahmul dhahri. Daging yang paling baik, daging kambing yang paling baik adalah daging punggung. Tahu daging punggung kan nak? Nah, kalau di sapi itu nanti disebutnya khas dalam. Khas dalam itu yang biasa dipakai buat bikin rendang. Itu kata Rasulullah SAW. Hadis ke-163, Aisyah radhiyallahu an mengabarkan, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ni'mal idamul khallu. Kata Aisyah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, saus yang paling nikmat adalah cuka. Ini masih mengulang yang sebelum-sebelumnya. Jadi saus jadi cocolan. Dua hadis lagi. Hadis ke-164, Ummu Hani radhiyallahu an bercerita, dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala a'indaki syai'un faqultu la illa khubzun yabisun wa khallun faqala hati ma aqfara baitun min adamin fihil khallu. Nabi SAW mengunjungiku, kata Ummu Hani. Kemudian beliau bersabda, apakah bibi memiliki sesuatu? Jadi Ummu Hani bibinya Rasulullah. Aku menjawab, kata Ummu Hani, tidak ada apa-apa selain roti kering dan cuka. Nabi SAW bersabda, boleh juga satu rumah tidak dianggap kekurangan lauk bila padanya masih tersedia cuka. Tuh bayangin nak, sebuah rumah tidak dianggap kekurangan lauk kalau masih ada cuka, masih ada saus, ada cocolan, itu dianggap tidak kekurangan lauk. Dan Rasulullah mengunjungi Ummu Hani untuk apa? Salah satunya minta makan. Tandanya apa? Di rumah Rasulullah nggak ada makanan. Coba bayangin, Rasulullah di rumahnya sering nggak ada makanan sehingga dia harus datang ke bibinya untuk minta makanan. Padahal kalau Rasulullah mau, jangankan makanan, jangankan cuka, yang lebih enak dari itu, yang lebih banyak dari itu Rasulullah bisa dapat. Tapi Rasulullah tidak melakukannya. Hadis terakhir, hadis ke-165,
Dalam sebuah riwayat yang bersumber dari Abu Musa al-Asy'ari diberitakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadlu Aisyah 'alan nisa ka fadli syarid 'ala sairit ta'am." Keutamaan Aisyah radhiyallahu an atas wanita lainnya seperti keutamaan sarit atas sekalian makanan. Jadi diibaratin gitu, keutamaan Aisyah dibandingin wanita yang lain seperti keutamaan sarit atas semua makanan. Tahu apa sarit itu? Nina Syah, Khalifah, Bang Syamil, tahu nggak apa sarit? Sarit itu adalah roti yang dicampur sama gulai daging. Rotinya roti apa? Salah satunya roti yang kita makan kemarin. Makanya biasanya orang Arab makan roti itu, atau orang Timur Tengah atau orang Turki makan roti hummus itu pakai kari daging. Nah, kari daging itu daging yang digulai. Makanya sarit itu roti yang dicampur dengan gulai daging. Jadi rotinya disobek terus dicocol makan. Nah, roti yang kemarin tuh yang kita makan tapi pakai gulai daging, itu yang paling enak atau itu yang paling baik di antara makanan yang ada. Ya, itu hadis hari ini yang kita baca. Jadi satu, Rasulullah itu pelajarannya apa? Nggak milih-milih makanan sebenarnya. Apa yang ada dimakan, enak dimakan, biasa-biasa aja dimakan, mewah dimakan, sederhana dimakan, ya seperti itu. Sampai bahkan tadi tulang kaki kambing pun tetap dimakan kalau memang adanya itu. Cuka pun dimakan kalau memang adanya itu, buat jadi saus. Jadi bukan cukanya diminum ya, tapi ada roti cuma diolesinnya pakai cuka. Tapi yang paling beliau katakan yang paling baik adalah makanan yang paling baik yang tidak ada yang ngalahin lah istilahnya, karena diumpamain seperti Aisyah dibandingin wanita lain. Berarti apa? Kan nggak ada yang ngalahin Aisyah di mata Rasulullah. Berarti yang paling baik makanan menurut Rasulullah yang nggak ada yang ngalahin sedapnya, enaknya gitu, baiknya. Tadi apa namanya? Sarit, yaitu roti yang dicampur sama gulai daging. Ntar kapan-kapan kita coba, ya. Wallahu alam, mudah-mudahan bermanfaat. Dari Abi sekian, sekali lagi mudah-mudahan membuat kita tambah kenal sama Rasulullah. Kalau kenal kita tambah cinta, kalau tambah cinta akhirnya kita mau meneladaninya. Dan kalau kita meneladaninya, maka Rasulullah SAW pun akan mencintai kita. Dan ketika dia mencintai kita, dia akan mencari kita di hari kiamat nanti. Dia akan memberikan syafaat untuk kita. Kita tutup dengan sama-sama istighfar, hamdalah, dan doa tasbih kifaratul majlis. Astaghfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.